Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari Polisi Polda Metro Jaya mempersiapkan surat perintah penangkapan kepada Firly Bahuri. Firly Bahuri, mantan Ketua KPK, setelah ditetapkan Polisi Polda Metro Jaya sebagai tersangka terkait pemerasan Syahrul Yassin Limpo sebesar $1 miliar. Firly Bahuri tidak terima penetapan ditetapkan tersangka oleh Polisi Polda Metro Jaya. Lalu Firly Bahuri memperadilankan Polisi Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak pra-peradilan Firly Bahuri karena penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka sudah benar, dalam arti Polisi Polda Metro Jaya akan menyelesaikan perkara Firly Bahuri terkait pemerasan Syahrul Yassin Limpo sesuai ketentuan hukum. Setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Firly Bahuri, lalu Polisi Polda Metro Jaya memanggil Firly Bahuri untuk diperiksa, tetapi mangkir dari panggilan Polisi Polda Metro Jaya, dan sebelumnya Firly Bahuri sudah sering mangkir dari panggilan Polisi Polda Metro Jaya. Polisi Polda Metro Jaya mempersiapkan surat perintah penangkapan kepada Firly Bahuri dalam arti dengan keadaan memaksa Firly Bahuri hadir di Polda Metro Jaya untuk diperiksa sesuai perbuatannya. Biasanya kalau Firly Bahuri sudah hadir di Polda Metro Jaya, langsung diperiksa dan selesai diperiksa dimasukkan dalam tahanan agar setiap saat dapat diperiksa Polisi Polda Metro Jaya untuk mempercepat penyelesaian perkaranya untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Penahanan Firly Bahuri selain mempercepat penyelesaian perkaranya juga ada 3 alasan penahanan, yaitu 1. Dikhawatirkan melarikan diri, karena bila sampai melarikan diri tidak bisa menyelesaikan perkara Firly Bahuri menjadi tunggakan penyelesaian perkara di Polda Metro Jaya. Dikhawatirkan mengulangi perbuatannya di tengah-tengah masyarakat. Dikhawatirkan mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar di ruang sidang pengadilan, membuat pembuktian perkara Firly Bahuri lemah pembuktiannya sehingga hakim bisa membebaskan Firly Bahuri dari tuntutan jaksa. Dikhawatirkan menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti hingga tidak dapat digunakan memperkuat pembuktian berdampak perkara Firly Bahuri bisa dibebaskan hakim. Harapan saya agar Polisi Polda Metro Jaya melakukan penahanan kepada tersangka Firly Bahuri untuk dapat diperiksa setiap saat untuk mempercepat penyelesaian perkaranya. Firly Bahuri, mantan Ketua KPK, setelah ditetapkan Polisi Polda Metro Jaya sebagai tersangka terkait pemerasan Syahrul Yassin Limpo sebesar $1 miliar, di mana Firly Bahuri ini sebelumnya sering sekali melakukan pemerasan kepada Firly Bahuri sehingga dilaporkan sehingga Firly Bahuri dilaporkan Syahrul Yassin Limpo ke polisi sehingga perkaranya diperiksa polisi dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi Polda Metro Jaya. Firly Bahuri tidak terima ditetapkan tersangka oleh Polisi Polda Metro Jaya. Lalu Firly Bahuri memperadilankan Polisi Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena Firly Bahuri ini mungkin karena mantan ketua pengadilan KPK menguasai hukum, seakan-akan dia tidak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Lalu Firly Bahuri memperadilankan Polisi Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan maksud kalau nanti pra-peradilannya diterima oleh hakim, maka perkara
pemerasan 1 miliar dolar. 1 miliar dolar itu 1 miliar rupiah itu dari Syahrul Yassin Limpo tidak jadi diperkarakan, sehingga perkaranya ditutup. Tetapi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak pra-peradilan Firly Bahuri karena penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka sudah benar, dalam arti polisi Polda Metro Jaya akan menyelesaikan perkara Firly Bahuri terkait pemerasan Syahrul Yassin Limpo sesuai ketentuan hukum. Sehingga karena ditolaknya pra-peradilan daripada Firly Bahuri tersebut, sehingga kasus daripada pemerasan Syahrul Yassin Limpo dapat diteruskan polisi Polda Metro ke pengadilan untuk diperiksa sesuai aturan hukum yang berlaku. Setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Firly Bahuri, lalu polisi Polda Metro Jaya memanggil Firly Bahuri untuk diperiksa, tetapi mangkir dari panggilan polisi Polda Metro Jaya. Dan sebelumnya Firly Bahuri sudah sering mangkir dari pemanggilan polisi Polda Metro Jaya. Setelah ditolak pra-peradilannya, sehingga polisi memanggil Firly Bahuri untuk diperiksa lagi melengkapi perkaranya tersebut. Tetapi dia tidak datang waktu dipanggil tersebut. Dan memang sudah terbiasa Firly Bahuri kalau dipanggil polisi tidak jarang memenuhinya dengan alasan bermacam-macam. Polisi Polda Metro Jaya mempersiapkan surat perintah penangkapan kepada Firly Bahuri, dalam arti dengan keadaan memaksa Firly Bahuri hadir di Polda Metro untuk diperiksa sesuai perbuatannya. Karena Firly Bahuri sering tidak mangkir dari panggilan polisi, sehingga polisi Polda Metro Jaya mempersiapkan surat perintah penangkapan kepada Firly Bahuri, dalam arti bahwa Firly Bahuri dihadirkan nanti di polisi Polda Metro dengan keadaan dipaksa dan dikawal oleh polisi tersebut untuk diperiksa sesuai perbuatannya. Biasanya kalau Firly Bahuri sudah hadir di Polda Metro Jaya langsung diperiksa, dan selesai diperiksa dimasukkan dalam tahanan agar setiap saat dapat diperiksa polisi Polda Metro Jaya untuk mempercepat penyelesaian perkaranya untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Biasanya kalau perkara Firly Bahuri sudah sampai di pengadilan, di kantor polisi, lalu diperiksa. Selesai diperiksa, biasanya langsung ditahan agar dapat diperiksa setiap saat nanti untuk mempercepat penyelesaian perkaranya. Dan juga kalau nanti dia di luar terus, nanti dipanggil polisi tidak hadir-hadir lagi, sehingga bisa penyelesaian perkaranya sangat lama. Sehingga dengan demikian, ya ada dugaan saya akan ditahan dia setelah selesai diperiksa di Polda Metro. Penahanan Firly Bahuri selain mempercepat penyelesaian perkaranya, juga ada 3 alasan penahanan, yaitu dikhawatirkan melarikan diri, karena bila sampai melarikan diri tidak bisa menyelesaikan perkara Firly Bahuri, menjadi tunggakan penyelesaian perkara di Polda Metro Jaya. Juga dikhawatirkan mengulangi perbuatan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga penahanan Firly Bahuri selain mempercepat penyelesaian perkaranya, ada 3 alasan untuk menahan Firly Bahuri tersebut. 1. Dikhawatirkan nanti dia melarikan diri. Kalau dia sudah melarikan diri, akan tertunda penyelesaian perkaranya, menjadi tunggakan di polisi Polda Metro Jaya. Di samping itu, kalau dia tidak ditahan, bisa mengulangi perbuatan kejahatan lagi di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan. 2. Dikhawatirkan mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar di ruang sidang pengadilan, membuat pembuktian perkara Firly Bahuri lemah pembuktiannya, sehingga hakim bisa membebaskan perkara Firly Bahuri dari tuntutan jaksa. Sehingga kalau dikhawatirkan juga nanti dia mempengaruhi saksi agar memberikan keterangan yang tidak benar di pengadilan tersebut kalau dia tidak ditahan. Tetapi kalau dia sudah ditahan, tidak bisa lagi mempengaruhi saksi. Sehingga makanya perlunya ditahan tersebut agar dia tidak bisa berbuat mempengaruhi saksi lagi. Kalau dia di luar akan bisa mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di pengadilan, sehingga perkaranya nanti pembuktiannya lemah. Bisa nanti dibebaskan perkara Firly Bahuri itu karena alat pembuktiannya sangat lemah. Ketiga,
Dikhawatirkan menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti hingga tidak dapat digunakan memperkuat pembuktian. Berdampak perkara Firly Bahuri bisa dibebaskan hakim. Dan kalau karena dia dikhawatirkan dia nanti menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti. Kalau dia ada di luar mungkin dia akan merusak barang bukti dan menghilangkan barang bukti agar pembuktiannya lemah, sehingga nanti perkaranya bisa dibebaskan hakim karena alat buktinya tidak ada, karena dia di luar. Tetapi kalau dia sudah ditahan, tidak bisa lagi dia menghilangkan barang bukti maupun merusak barang bukti tersebut, dan itu sudah aman nanti. Tetapi kalau dia tidak ditahan, dia bisa merusak barang bukti dan menghilangkan barang bukti tersebut yang memperlemah nanti tuntutannya kepada, bisa memperlemah pembuktian perkaranya tersebut. Harapan saya agar polisi Polda Metro Jaya melakukan penahanan kepada tersangka Firly Bahuri untuk dapat diperiksa setiap saat untuk mempercepat penyelesaian perkaranya. Jadi saya menghimbau polisi agar menahan Firly Bahuri tersebut agar mempercepat penyelesaian perkaranya. Kalau nanti dia di luar, perkaranya itu akan sulit diperiksa karena dia tidak akan datang-datang kalau diminta polisi hadir di kantor polisi untuk diperiksa. Sehingga kalau dia sudah ditahan, setiap saat dia bisa diperiksa sehingga penyelesaian perkaranya dapat cepat. Sekian dan terima kasih.